Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan membahas menggambar grafik fungsi trigonometri dengan menggunakan amplitudo dan periode. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai menggambar grafik fungsi trigonometri dengan menggunakan tabel. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu berharap anak-anak Ibu semua dapat menggambar grafik fungsi trigonometri jika diketahui persamaan fungsi trigonometrinya dan dapat menentukan persamaan fungsi trigonometrinya jika diketahui grafiknya. Rumus yang kita gunakan sebelumnya sudah pernah juga Ibu perkenalkan. Ada dua, untuk sin dan untuk cos. Untuk sin rumusnya fx sama dengan a sin K dikali AX plus minus B ditambah C, dan untuk cos fx sama dengan A cos K dikali AX plus minus B ditambah C, di mana A itu adalah amplitudo, sebelumnya sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan T itu adalah periode dengan rumus 2pi per K atau 360 per K. Plus B pada rumus tadi artinya grafik bergeser ke kiri sejauh B, dan minus B pada rumus tadi artinya grafik bergeser ke kanan sejauh B. Sedangkan plus C artinya sumbu utama grafik bergeser ke atas sejauh C, dan minus C artinya sumbu utama grafik bergeser ke bawah sejauh C. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Buatlah grafik fungsi fx sama dengan cos 2x tambah 60 derajat tambah setengah. Itu soalnya ada kesalahan sedikit, bukan kurang tetapi tambah. Caranya, pertama kita tentukan dulu amplitudonya. Amplitudo yaitu angka sebelum trigonometrinya. Kalau tidak ditulis berarti amplitudonya adalah 1. Untuk K, kita yang di dalam kurung variabelnya X harus berdiri sendiri. Jadi kita keluarkan 2-nya, berarti X dikeluarkan 2X dikeluarkan 2-nya tinggal X, dan 60 dibagi 2 jadinya 30. Sehingga diperolehlah bentuk umum kita seperti pada rumus fx sama dengan cos 2 dikali X ditambah 30 derajat ditambah setengah. 2 yang di depan kurung itu adalah K-nya, sehingga kita peroleh periodenya 2pi per K, karena K-nya 2 berarti 2pi per 2 sama dengan pi atau 180 derajat. Kemudian tambah 30 artinya grafik bergeser ke kiri sejauh 30 derajat, dan tambah setengah pada soal tadi artinya sumbu utama bergeser ke atas sejauh setengah. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat gambarnya. Sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, kita tentukan dulu titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk menentukan titik potong sumbu Y, berarti nilai X-nya sama dengan 0. Kita ganti setiap X pada soal dengan 0. Sehingga 2X tambah 60 menjadi 2 kali 0 tambah 60. 2 kali 0 itu 0, tambah 60 berarti 60. Yang kita cari adalah cos 60. Cos 60 itu 1 per 2. Jadi 1 per 2 tambah 1 per 2 hasilnya 1. Dengan demikian diperoleh titik potong sumbu Y itu X-nya 0, Y-nya 1 atau 0,1. Selanjutnya kita mencari titik potong sumbu X. Berarti nilai Y atau nilai fx-nya sama dengan 0. Tinggal kita ganti seperti berikut. Soal kita fx sama dengan cos dikali 2x tambah 60 ditambah setengah. Berarti fx-nya kita ganti dengan 0. Nah, kemudian untuk mempermudahnya posisinya kita pindah menjadi cos 2x tambah 60 ditambah setengah sama dengan 0. Untuk mencari nilai x-nya kita gunakan cara persamaan trigonometri seperti pada soal kita sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya. Ibu rasa anak Ibu sudah bisa semuanya untuk mencari nilai X-nya seperti soal latihan yang sudah kalian kerjakan. Sehingga diperolehlah nilai X-nya 30 derajat, 210 derajat,
min 90 derajat, 90 derajat, dan 270 derajat. Dengan demikian, dari hasil-hasil tadi kita peroleh amplitudo kita 1, K kita ada 2, periodenya pi karena diperoleh dari 2 pi per 2, kemudian titik potong sumbu Y-nya 0,1, X-nya 0, Y-nya 1, dan titik potong sumbu X-nya, nilai-nilai X yang kalian peroleh tadi, kalian susun mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti untuk X min 90,0 berarti X-nya min 90, Y-nya 0, 30,0, X-nya 30, Y-nya 0, 90,0, X-nya 90, Y-nya 0, 210,0 berarti X-nya 210, Y-nya 0, dan 270,0 berarti X-nya 270 dan Y-nya adalah 0. Kemudian ini semua kita salin dalam sebuah grafik titik-titiknya, terutama titik potong sumbu Y dan titik potong sumbu X seperti berikut. Nah, di sini sama seperti membuat grafik sebelumnya, jarak atau kelipatannya harus sama. Ibu menggunakan kelipatan 90. Nah, titik-titik merah itu adalah titik potongnya. Titik merah pada sumbu Y berarti X-nya 0, Y-nya 1. Itu adalah titik potong sumbu Y. Dan titik merah pada sumbu X itu adalah titik potong sumbu X. Mulai dari X 90, Y-nya 0, 30, Y-nya 0, 30-nya nggak ibu tuliskan, cuma titiknya saja. Ibu perkirakan posisinya. Kemudian 90,0, 210, 270. Kemudian gambar grafik ini yang sudah tergambar adalah gambar dari grafik cos 2x. Untuk biar lebih jelas pergeserannya, sudah ibu buatkan gambar grafik cos 2x. Dari mana dapatnya? Bisa menggunakan tabel atau menggunakan cara yang sama seperti yang sebelumnya. Kemudian dikatakan tadi tambah setengah berarti sumbu utamanya bergeser ke atas setengah atau 0,5. Nah, sumbu utama itu biasanya pada grafik berada pada sumbu X. Jadi kalau dia bergeser setengah ke atas, berarti sumbu utamanya naik 0,5 ke atas. Sumbu utama ini akan membagi grafik 2 sama besar atas dan bawah. Sekarang kita geser ke sumbu utamanya. Nah, ini adalah sumbu utama dari grafik yang akan kita buat. Kemudian ada tambah 30. Berarti tambah 30, grafik kita bergeser ke kiri sejauh 30 derajat. Karena sumbu utamanya bergeser ke atas 30 derajat, berarti grafiknya juga akan bergeser ke atas, maksudnya karena sumbu utama kita bergeser ke atas sejauh 0,5 atau 1/2, berarti grafiknya juga bergeser ke atas sejauh 0,5 atau 1/2, sehingga diperoleh grafiknya seperti ini. Nah, kemudian bergeser ke kiri sejauh 30 derajat. Nah, garis putus-putus yang warna hitam itu kira-kira posisi 30 derajatnya. Sekarang kita geser grafiknya ke kiri 30 derajat. Dah. Inilah grafik dari fungsi cos 2x tambah 60 ditambah setengah. Nah, ini grafiknya. Titik-titik merah selalu berpotongan pada grafik karena itu adalah titik potongnya. Nah, untuk menggambarnya, kalian boleh melanjutkan terus ke bawah sampai ke min 90, boleh juga tidak, karena grafik biasanya dimulai dari 0, atau buat seperti ini saja juga boleh. Ibu rasa anak-anak ibu semuanya sudah paham. Untuk di catatannya, pergeserannya, tolong bedakan warnanya agar kalian lebih paham. Ini cara menggambar grafik dengan menggunakan amplitudo dan periode. Selanjutnya, bagaimana jika gambarnya diketahui dan menentukan persamaannya? Perhatikan contoh berikutnya. Pada grafik ini, kita temukan nilai maksimumnya adalah 1. 1 itu diperoleh dari sumbu utama ke titik puncaknya.
Sumbu utama kita kan di 0,5, titik puncaknya 1,5, tinggal dikurangin saja. 1,5 kurang 0,5 berarti titik nilai maksimumnya adalah 1. Untuk nilai minimum tinggal diberikan tanda negatif saja, berarti nilai minimumnya adalah negatif 1. Jadi untuk nilai maksimum dan nilai minimum itu tergantung dari amplitudonya. Tadi amplitudo kita 1, berarti nilai maksimumnya 1 dan nilai minimumnya negatif 1. Selanjutnya, ini adalah contoh jika gambarnya diketahui, yang akan kita cari adalah persamaannya. Fungsi yang sesuai dengan grafik berikut adalah, ini grafik kita. Caranya, kita lihat model grafiknya. Model grafik ini adalah satu lembah dan satu bukit dan satu lembah. Kalau satu bukit dan satu lembah ini adalah model grafik dari sinus. Sedangkan ini adalah kosinus. Karena setengah bukit, satu lembah dan setengah bukit lagi. Nah, itu dikatakan grafik kosinus. Nah, ini grafik sinus. Nah, kemudian karena kurvanya bergeser ke kiri sejauh pi/2, kita lihat harusnya grafik sinus itu mulainya dari 0, tetapi dia bergeser ke kiri sejauh pi/2. Nah, awalnya mulai dari pi/2. Maka bentuk grafik fungsi f(x)-nya adalah y sama dengan a sin k dikali x dikurang c. Nah, untuk grafik ini, nilai c menentukan pergeseran kurva adalah min pi/2. Tandanya negatif karena dia bergeser ke kiri. Nih, min pi/2 ada bergeser ke kiri. Kemudian mulai dari titik x sama dengan min pi/2 yang nilai fungsinya adalah 0. Kemudian kembali ke 0 pada x 3pi/2. Nah, nih kita mulai dari 0 pi/2 dan kembali lagi ke 0 pada 3pi/2. Sehingga periode grafik fungsinya kalian tinggal kurangkan 3pi/2 dikurang min pi/2 sama dengan 2pi. Dengan demikian untuk mencarikannya 2pi per periode. 2pi per periodenya tadi 2pi, berarti 2pi bagi 2pi sama dengan 1. Kemudian kalian tentukan nilai A-nya atau amplitudonya dengan cara mengurangkan nilai maksimum dengan nilai minimumnya. Nilai maksimumnya kita lihat gambar. Paling tinggi adalah 2 dan di bawahnya adalah min 2 karena sumbu utamanya pas pada sumbu x. Berarti amplitudonya adalah 2, maksimumnya 2, nilai minimumnya min 2. Berarti min bagi min ketemu min positif, berarti 2 tambah 2, 4, bagi 2 hasilnya juga 2. Tinggal dimasukkan ke rumusnya tadi. Berarti A-nya kita ganti dengan 2, K ganti dengan 1, kemudian X dikurang C-nya ganti min pi/2. Min ketemu min jadinya plus, sehingga jadinya pi/2, pi-nya nggak nampak. Kemudian sama dengan 2, kita sederhanakan, 1 di depan tidak perlu ditulis, sehingga diperolehlah rumus dari grafik fungsinya itu 2 sin dikali x ditambah 1 pi/2. Ibu rasa anak ibu sudah paham semuanya. Jika ada mau ditanyakan, silahkan tanyakan pada grup Telegram dan silahkan catat dengan jelas pada buku catatannya dan dikirimkan pada Wekido. Demikian dari ibu. Jika ada kesalahan ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.